bertanya, terjemahan sentences apa? Kalau sentences apa itu berarti definisi, berarti keterangan. Nah, merasa tahu tapi belum tentu tahu gitu ya. Jadi inilah sentences. A set of words. Jadi serangkaian kata dengan berbagai ciri. Yang pertama, complete in itself. Maknanya lengkap dalam kalimat itu sendiri, dalam set of words-nya itu sendiri maknanya udah lengkap. Ciri yang kedua, typically containing a subject and predicate. Ya, subjek dan predicate itu unsur dasar dari sentences. Meskipun kalau kalimat perintah itu sering tidak ada subjeknya. Get out. Nah, seperti itu. Tapi subjeknya bukan hilang, tetapi dimengerti, tidak disebutkan. Kemudian ciri lainnya tentang kontennya, conveying a statement, question, exclamation, or comment. Ya, jadi itu isi, konten dari yang namanya sentence. Kemudian bagiannya, ya, bisa satu klausa saja atau lebih dari satu klausa. Kalau lebih dari satu klausa berarti consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clause. Kalau lebih dari satu klausa, kalau satu klausa ya berarti hanya main clause stop. Ya. Main clause harus ada main clause dan sub clause. Ya, seperti itu. Ini definisi yang lumayan komplit tentang yang dimaksud dengan sentence. Nah, sentence itu nanti dibedakan menjadi types dan structure. Kita lihat dulu types of sentences. There are 4 main types of sentences. Jadi ada 4 jenis. Simple or declarative sentence, command or imperative sentence, question or interrogative sentence, dan exclamatory sentence. Jadi ada 4. Depending on your purpose, you will use one of the above types of sentences in your writing or speaking. Gitu ya. Jadi tergantung tujuannya untuk apa. Kalau untuk memberi perintah, ya berarti nomor 2. Kalau untuk menunjukkan kekaguman, seruan kekaguman, ya nomor 4 misalnya gitu ya. Terus kita lanjut dengan declarative sentences. Untuk apa? To state information, memberikan informasi ya. Most commonly used in sentence type, paling sering digunakan gitu ya, baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam academic writing. Dalam percakapan sehari-hari itu kan biasanya tukar-menukar informasi, gitu ya, memberikan informasi. Academic writing cenderung memberikan informasi. Kan tidak, academic writing itu kan tidak memberikan perintah terus. Dalam kehidupan sehari-hari bergaul dengan orang kan isinya tidak memberikan perintah terus kan tidak. Ya mungkin di sela-sela, tapi yang dominan itu declarative sentences dalam penggunaan sehari-hari atau dalam academic writing. Ciri khas declarative sentences itu berakhiran dengan tanda titik. Jadi suatu kalimat itu tidak bisa dibiarkan melongo, terbuka gitu, nggak bisa. Harus ada tanda baca yang mengakhiri, yang menandakan bahwa kalimat itu sudah selesai. Bisa titik, bisa tanda seru, bisa tanda tanya. Salah satu. Kalau sudah tanda seru atau tanda tanya ya nggak usah titik, gitu. Ya, oke. Kemudian declarative sentence itu bisa positif, bisa negatif, gitu. Ya. Sebentar. Oke. Bisa positif, bisa negatif. Kalau question nanti kan masuk kelompok sendiri, gitu ya. Misalnya 2 + 2 doesn't make 5. Snow is white. Nah, kalau tensesnya sih tergantung tujuan kita mengatakannya ya. We didn't watch TV last night, kan gitu. Nah, kita sekarang masuk ke imperative sentences.
imperatif. Give comments or make request. Itu hanya tergantung intensitasnya. Yang paling rendah, paling sopan intensitasnya itu make request. Yang paling tinggi itu comments, order, gitu ya. Kemudian penanda akhirnya itu bisa titik, bisa tanda seru. Ya, tanda seru kalau dalam tulisan itu menunjukkan intensitas. Gitu ya. Don't move. Nah, inilah yang saya katakan bahwa dalam kalimat perintah subjek tidak disebutkan, tetapi dimengerti. Subjeknya adalah yang mendengar perintah itu atau yang ditunjuk ketika seseorang ngomong perintah itu, atau yang dilihat, dipandang oleh seseorang yang mengatakan perintah itu. Ya, don't move sambil melihat seseorang. Don't move sambil menunjuk seseorang. Atau don't move dengar dan dia merasa satu-satunya orang di ruangan itu, misalnya, dia udah nggak bergerak. Sayalah subjeknya, saya yang dituju, gitu. Open the window, now wash your hands, gitu ya, dan sebagainya. Jadi cirinya adalah subjek tidak disebutkan tetapi dimengerti. Dan interrogative sentences, kalimat tanya, gitu ya, tentunya yang fungsinya untuk bertanya dengan penanda akhirnya question mark. Is it cold outside? Ya, tanya itu bisa jawabannya yes, no. Yes, it is. Ya. What's the time? Now it is 8:04. Misalnya. O2. Ngawur ya aku. Oke, misalnya gitu. Ya, jadi bisa yes, no questions. Dan WH questions yang membutuhkan informasi. Sekarang exclamatory sentences to express emotion, strong emotion. Ya. Apakah kekaguman, keheranan, kejengkelan, kemarahan, enggak ya kemarahan, ya kemarahan bisa sih, peringatan, kesedihan, pokoknya strong emotion lah, gitu ya. Dan ya seringkali dengan tanda seru untuk menunjukkan intensitas, tapi tetap bisa juga dengan tanda titik. Perhatikan, ya saya sudah bilang perhatikan ya, berarti perhatikan. Kecuali yang hanya ikut meeting room terus ditinggal ya. Karena namanya exclamatory sentences, dan sentences itu berarti ada subject verbnya, ya. Maka exclamatory sentences itu harus ada subject verbnya, karena sentences. Karena itu what a liar he is. Membohong dia itu. Ya. He is-nya itu loh yang membuat jadi kalimat. Karena bisa juga exclamatory itu tanpa subject verb, namanya exclamatory phrases. Misalnya, what a liar. Udah cukup. What a liar. Nah, itu bukan exclamatory sentences karena tidak ada subject verbnya. Saya harap kalian paham tuh. Paham tidak perbedaannya? Kelas. Paham, ya. Ya, yang jawab cuma satu, yang lainnya wis karepmu lah, ngomong ya. How silly I am. Exclamatory sentences karena ada I am. How silly saja bisa. How silly. Bodohnya, tololnya. Gitu ya. Bisa sih, tapi bukan exclamatory sentences. How sad. Exclamatory phrases. How sad it was. Exclamatory sentences.
Dan exclamatory sentences are not common in academic writing, nggak umum. Ingat, academic writing itu kan untuk menyampaikan hasil analisis yang berupa informasi, yang objektif, yang formal, gitu ya. Nah, sementara exclamatory sentences itu kan menyampaikan strong emotions. Jadi nggak ada tempat bagi exclamatory sentences dalam academic writing. Ya. Dalam percakapan sehari-hari mungkin, chattingan mungkin, puisi mungkin, novel mungkin, gitu ya. Yang lebih bersifat informal dan letupan emosi itu mendapatkan tempat, tetapi tidak pada academic writing. Oke, nah sampai di sini sebelum saya pindah ke sentence structure, ada kalimat, Pito, ada pertanyaan? Belum ada, Mem. Belum, oke. Nah, kita pindah ke bagian yang kedua yang disebut sentence structure. Ini warming up-nya gitu ya. The following statements are true about sentences in English. Ini kalau kalian nulis, karena itu saya kemarin kalau kalian jawab dengan tulisan yang alay gitu, saya mesti nggak saya hitung sebagai jawaban. Karena kuliah itu kan akademik. Kalimatnya juga harus akademik. Misalnya, a new sentence begin with a capital letter. Itu waktu SD kan sudah diajari, ya. Jadi harus diawali dengan huruf besar. Kemudian a sentence ends with punctuation, tanda baca. Terserah mau titik, tanda tanya, tanda seru, tergantung dari jenis kalimatnya dan intensitasnya. A sentence contain a subject that is only given once. Subjeknya itu satu, jangan double-double. Udah subjek nama, masih subjek pronoun. Smith, he obtained his degree. Ya terserah sih kalian mau menyebutkan subjek dalam bentuk nama atau dalam bentuk pronoun. Ya, tapi jangan dua-duanya. A sentence contains a verb or a verb phrase. A verb phrase itu verb yang lebih dari satu kata itu loh. Ya, misalnya karena tensesnya, misalnya will obtain atau has obtained gitu ya, itu verb phrase. Tapi kalau verb itu berarti satu kata, obtain, apapun tensesnya ya, obtains atau obtained. Tuh. Kalau verb itu memang harus ada sih, karena kalau subjek sekali lagi kalau dalam kalimat perintah subjek kan tidak selalu dimunculkan, gitu ya. Kemudian kalimat sederhana, unsur yang ya membuat kalimat itu lengkap itu 3, subjek, verb, objek. Objek pun kalau ada, gitu ya. Dan tidak harus panjang sih kalimat dengan 3 unsur ini, bisa pendek. He obtained his degree. Sudah lengkap itu sebagai kalimat sederhana. Nah, kemudian a sentence must have a complete idea that stands alone. Nah, itu disebut independence clause atau main clause ya. Independence clause itu sama dengan main clause. He obtained his degree. Maknanya lengkap. Ya, bisa berdiri sendiri. Tetapi kalau misalnya diberi when di depannya, when he obtained his degree, lah itu menjadi tidak lengkap maknanya. Karena itu subclause. Atau where did he obtain his degree? When did he obtain his degree? Where did he obtain his degree? Nah, itu apa namanya? Maknanya itu tidak utuh. Ya. Nah, sekarang sentence structure itu juga ada 4 sih. Yang pertama disebut simple sentences. Gampang simple sentences itu, satu subjek, satu verb. Dah. Tapi ya itu tadi, idenya harus lengkap.
Jadi minimal satu subjek, satu verb, idenya harus lengkap. Mau diberi objek, boleh. Mau diberi keterangan waktu, boleh. Diberi keterangan tempat, boleh. Si read, itu bacanya read ya, karena nggak ada S-nya. Verb kedua, si read. Udah, itu udah simple sentence. Tetapi, she completed her literature review, panjang, ya simple sentence. Subject, verb, object. Gitu. Panjang lagi, they studied APA rules for many hours. Subject, verb, object, keterangan waktu. Tapi itu tetap masuk dalam simple sentence. Oke. Compound sentence. Compound sentences. Nah, ini mulai agak sulit nih ya. Bukan sulit yang tidak bisa dicerna, bukan. Sulit dalam artian membutuhkan perhatian gitu ya. A compound sentence contains at least 2 independent clauses. Jadi 2 independent clauses. Gampangannya gitu ya, 2 simple sentences. Itu wes. Jadi compound sentences itu 2 simple sentences yang digandengkan. Bisa dengan koma, dengan titik koma, atau dengan semikolon. Tapi itu enggak terlalu. Kalau hanya koma dan titik koma itu kayaknya enggak terlalu disarankan ya. Yang disarankan itu harus ada apa namanya, coordinating conjunctions istilahnya. Di sini nggak ada sih istilahnya, itu ada penggandengnya, itu disebut coordinating conjunction. Dan coordinating conjunction yang umum digunakan oleh compound sentences itu ada 4 yang umum, tapi total ada 4 atau berapa ya? Lupa. Total ada 7. Dicatat ya, dicatat. Yang umum digunakan itu and, but, or, so. Untuk menggandengkan 2 simple sentences tadi loh, ya. And, but, or, so. Yang tidak umum tapi tetap juga bisa digunakan untuk menggandengkan independent clauses itu adalah for, FOR itu ya, for, but, for, nor, 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 dan yet. For, nor, dan yet. Jadi ada 7 ya. Oke. Meskipun di sini juga pakai then ya, tetapi yang umum digunakan dalam academic writing. Jadi misalnya begini, she completed the literature review and she created the reference list. Oke. Yang dicetak tebal itu adalah independent clauses, atau ya kalau gampangannya itu simple sentences lah. Karena kalau di potel gitu ya, dilepaskan, masing-masing bisa menjadi simple sentence. She completed the literature review, titik. She created the reference list, titik. Tapi kalau digandengkan dengan penggandeng yang tadi itu ya, milih salah satu, tergantung apa makna yang dituju dari penggandengan itu apa, maka dia menjadi compound sentence ya. Oke. Itu. Nah, lanjut complex sentences. Tadi compound, sekarang complex. A complex sentence contains at least 1 independent clauses and at least 1 dependent clause. Jadi 1 independent clause and 1 dependent clause.
Kalau pada compound sentence itu kan two independent clauses alias dua klausa yang setara sama-sama independen. Pada complex sentences itu dua klausanya tidak setara. Satu independen dan satunya dependent. Nah, yang dependent ini bisa diawali dengan gitu ya. Dan sekaligus sebagai penggandengnya gitu ya. Bisa who, which, since, while, because, if, dan yang lain-lain. Although, however, nevertheless, dan sebagainya gitu ya. Tapi intinya kalau complex sentences itu dua klausa yang tidak setara. Satu independen dan satunya dependent. Ya, bedakan itu dengan compound sentences. Dua klausa yang setara. Contoh, although she completed the literature review, she still needed to work on her method section. Ya. Yang dicetak miring itu yang dependent dan diawali di sini dependent itu selalu diawali dengan ya tadi itu ya which dan sebagainya itu diawali dengan although. Disebut dependent karena nggak bisa berdiri sendiri, maknanya nggak lengkap. Yang dicetak tebal itu yang independent atau main clause. Yang kalau dicopot dari rangkaiannya dia bisa berdiri sendiri. Aturannya kalau yang dependent itu mengawali kalimat, maka perlu koma sebelum masuk ke main clause, ke independent clause. Itu ya. Tetapi kalau dependent clause itu di belakang atau setelah main clause, maka tidak perlu. Misalnya, they studied APA rules for many hours as they were so interesting. Tidak ada koma karena setelah main clause. Oke. Yang terakhir itu yang disebut compound complex sentences. Nah, tadi ada compound sentences, kemudian ada complex sentences, ini digabung menjadi compound complex sentences. A compound complex sentences, compound complex sentence contain at least two independent clauses and at least one dependent clauses. Jadi ada tiga klausa. Di sini disarankan dua main, dua independent dan satu dependent atau satu sub. Ya, contoh, she completed the literature review, but she still needs to work on her method section, even though she finishes her method course last semester. Oke. Period. Kalau kalian lihat di situ ada tiga klausa, dua dicetak tebal menunjukkan kalau itu independent clauses. Kalau dicabut dari rangkaiannya diberi titik, dia sudah menjadi simple sentence. Dua independent clauses yang dicetak tebal itu perlu penggandeng. Ya, penggandengnya di sini dipakai but karena artinya kontras. Ya. Kemudian yang dependent clause, ya, kan harus ada penanda dependent clause. Di sini digunakan penanda dependent clause-nya even though dan dicetak miring. Gitu. Dan juga contoh-contoh yang lain seperti itu. Ya, jadi kalau compound sentences dua klausa setara karena sama-sama independent atau main clause atau gampangannya simple sentences digandeng. Kalau complex sentences sama dua klausa tetapi tidak setara, satu main, satu sub, satu independent, satu dependent. Kalau compound complex sentences minimal 3 klausa, ya, 2 independent dan 1 dependent clause. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum masuk ke latihan. Kalian mengerjakan latihan.
Oh, ada pertanyaan tidak? Kok sepi? Sudah jelas, Ma'am. Oke. Nah, berarti sekarang kalian mengerjakan latihannya itu ya tentang sentence structure ini yang apakah setiap kalimat yang disebutkan itu berstruktur simpel, compound, kompleks atau compound kompleks gitu ya, seperti itu. Yang B untuk minggu depan saja. Ya. Untuk kali ini kalian siapkan yang A. Dan kalian saya beri waktu 20 menit, saya hitung 20 menit. Ya, 20 menit ya. 20 menit. Jadi nanti sekitar pukul 8.40 lah kita start. Ya. Oke, seperti biasa nanti saya akan buka chat baru untuk ini ya. Kalian sudah hafal kan caranya mengerjakan latihan dengan saya. Nah, seperti biasa juga saya akan leave, kalian segera leave. Ya, saya leave duluan. Terima kasih, Ma'am. Thank you, ma'am.